Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Ananda, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran atau pertemuan kelima, chapter 4 pertemuan kelima ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Inggris dengan judul Could You Give Me ya. Bisakah kamu memberiku ya, memberiku apa gitu kan, memberi sesuatu. Ya. Di pembelajaran ini ya ada 3 fokus materi pembahasan. Yang pertama yaitu ada di halaman 77 ya, halaman 77 yaitu asking someone to give you thing dan offering help ya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang quantifier or a unit a measurement ya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu tentang atau pengenalan tentang rumus simple past tense atau simple past ya. Seperti itu. Ya, baik Ananda, untuk menghemat waktu langsung saja kita akan mempelajari materi yang pertama. Namun sebelumnya Ustadz akan membacakan contoh bacaan yang ada di halaman 73 ya. Di situ ada a can of coke ya. A can of coke. Kemudian a roll of tissue ya. A roll of tissue ya. Lanjut a bar of soap ya. A bar of soap. Kemudian a spoonful of coffee. A spoonful of coffee. Selanjutnya a slice of bread. A slice of bread. A loaf of cake. A loaf of cake. Kemudian a box of milk. A box of milk. Selanjutnya a teaspoon of sugar. A teaspoon of sugar. A bag of detergent ya. Baik Ananda, mudah-mudahan Ananda nanti bisa juga mempraktekkan ya apa yang Ustadz bacakan tadi dan mengikuti seperti yang Ustadz bacakan ya. Baik Ananda, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang asking someone to give you thing ya. Meminta seseorang untuk memberi kita sesuatu ya, apapun itu ya, baik itu pertolongan maupun itu bantuan dan sebagainya. Kemudian nanti juga kita akan mempelajari offering help. Offering help itu menawarkan bantuan kepada orang lain ya. Baik Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ada 2 kata yaitu can ya. Can you give me sama could you give. Nah, ini berbeda-beda tipis sebetulnya ya, tidak berbeda jauh. Ada memakai kata can ya, ada memakai kata could ya. Perbedaannya adalah kalau yang memakai can maka kata me-nya itu ya setelah give ya, sementara yang memakai could kata me-nya itu setelah to ya. Bendahnya dulu ya, benda yang kita minta dulu baru kita ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau yang memakai can you give me a spoonful of sugar. Nah, itu yang memakai can ya. Can you give me a spoonful of sugar. Nah, can you give me a spoonful of sugar. Nah, kalau yang memakai could you give me, could you give a spoonful of sugar to me. Nah, can you give a spoonful sugar to me. Nah, itu berbeda. Me-nya di ujung. Kalau yang itu tadi give me a spoonful of sugar. Sementara yang pakai could dia give a spoonful of sugar to me. Ya, itu perbedaannya ya. Nah, itu perbedaan antara could dan can. Ya, kita lanjut ya.
Di sini ada offering help ya, meminta bantuan atau menawarkan bantuan ya. Can I help you? Bisakah saya membantumu, atau apa yang bisa saya bantu? Nah, itu artinya bisakah saya membantumu atau apa yang bisa saya bantu ya. Kemudian anything else, ada yang lain? Ada lagi ya, itu juga bisa ya, bisa diartikan seperti itu. Jadi kalau seandainya mama atau ibu atau bapak Umi menyuruh kita membeli sesuatu, tolong belikan kecap ke warung seandainya kan ya, kata ibu atau Umi ya menyuruh kita pakai bahasa Inggris, could you buy coklat, katanya, bisa kayak kamu membeli coklat. Nah, kita tanya anything else, nah, ada lagi, nah, gitu kan. Atau seandainya ibu kita butuh beli apa seandainya kan, tapi ibu sedang masak seandainya, kita bertanya, can I help you mommy, oh, kan keren begitu. Nah, baik Ananda, mudah-mudahan Ananda lumayan mengerti dengan penjelasan yang singkat dari Ustadz ini. Nanti untuk materi ini, yaitu asking someone to give you thing, bisa Ananda praktekkan di exercise di bawah ini ya. Ini di latihan ini bisa Ananda perhatikan dan kerjakan nanti ya. Ya baik Ananda, kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu di halaman 79 ya, di halaman 79. Nah, di halaman 79 ini Ananda, kita fokus pembahasannya akan mempelajari tentang quantifier ya, atau unit measurement ya. Apa itu quantifier? Apa itu unit of measurement? Quantifier itu ya satuan hitung ya. Quantifier itu satuan hitung ya. Kalau di kamus itu begitu ya. Unit of measurement itu juga sama, artinya satuan penjumlahan ya. Kalau di situ satuan penjumlahan. Tapi biar kita lebih paham dan lebih mengerti, yaitu ya unit of measurement itu adalah kata yang digunakan untuk atau membantu menghitung penjumlahan kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Yaitu kata bantu yang digunakan untuk menghitung benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi pertanyaannya apa saja benda yang tidak bisa dihitung? Ya, sebetulnya di kelas 5 kita sudah belajar, di kelas 4 juga sudah belajar. Tapi Ustaz akan jelaskan juga sedikit, ada beberapa benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya seperti air. Air itu tidak bisa dihitung kalau tanpa bantuan benda lain, ya. Apa itu benda lainnya? Contohnya benda lainnya itu botol. Satu botol air, nah, baru bisa dihitung dia. Ya, seandainya juga dibantu oleh benda lain, yaitu gelas. Satu gelas air, itu baru bisa dihitung. Satu ember air, satu gayung air, satu bak air atau satu danau air, nah, itu baru bisa dihitung. Apalagi selain air? Ya, semua benda cair itu sifatnya sama dengan air, tidak bisa dihitung. Ada lagi, ada. Apa itu? Ya, itu seperti gula, pasir, garam, itu juga tidak bisa dihitung. Maka untuk menghitungnya dia butuh bantuan. Ya, butuh bantuan, tidak bisa dihitung bantuan. Harus ada bantuan. Apalagi selain itu, sabun juga tidak bisa. Tidak bisa kita bilang satu buah sabun, tapi satu batang sabun. Deterjen juga tidak bisa dihitung. Apalagi sunlight, tidak bisa dihitung. Sunlight itu benda cair. Dia harus beli satu botol, satu plastik, atau satu bungkus, dan seterusnya. Ya, itu. Ya, baik kan Anda. Nah, di situ ada a bar of chocolate. Ya, coklat itu
dia itu bersifat benda cair tapi padat, ya, benda cair padat, ya, ada yang cair, ada yang padat, ada yang bubuk juga coklat itu, makanya dia tidak bisa dihitung. Nah, a bar of coklat ini berarti bendanya keras, satu batang coklat, ya. Kemudian a bunch of roses, ya, satu ikat bunga, ya, satu ikat bunga. Kemudian a spoonful of rice, satu sendok penuh nasi, ya. A bag of flower, ya, satu keranjang bunga. A bottle of syrup, ya, satu botol sirup. Seandainya a slice of cheese, satu iris keju. A can of sarden, a teaspoonful of sugar, a tub of shoe polish, kemudian a box of cereal. Nah, itu semua adalah a unit, a measurement, ya. Kemudian di bawahnya juga ada, selain yang berhubungan dengan makanan juga ada, ya, seperti a sachet of sampo, ya, satu saset sampo. A jar of jam, ya, satu toples selai, ya. A pack of cigarette, satu bungkus rokok. A packet of cookies, ya, satu paket cookies. Kemudian a sheet of paper, satu set paper, kertas, ya, seperti itu. Nah, jadi Ananda, ya, quantifier yaitu adalah, ya, kita lanjutkan. Mohon maaf Ananda sekalian, tadi ada iklan sedikit, ya. Ya, quantifier atau unit of measurement, ya, yaitu satuan atau kata bantu yang digunakan untuk menghitung benda yang tidak bisa dihitung, atau satuan yang digunakan untuk menghitung benda yang tidak bisa dihitung, seperti itu. Ya, baik Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pokok pembahasan selanjutnya, ya. Di bab ini Ustadz sudah sampaikan tadi bahwa ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu asking someone for gift, think, kemudian quantifier atau a unit of measurement, sama di halaman 80, ya, ini ada simple past tense. Tapi di sini simple past tense-nya ini penjelasannya tidak terlalu mendalam dan tidak terlalu ditekankan, ya. Ustaz hanya ingin memperkenalkan saja bahwa take shopping day di sini, ya, dia memakai rumus simple past tense, ya, simple past tense, ya, yaitu memakai rumus simple past tense. Nah, di mana di sini ada last Saturday Udin accompanied his mother go shopping at micro supermarket. Nah, ini Udin menemani ibunya belanja di mikro supermarket, ya. Kemudian yang bawah juga, ya, Udin did not accompany his mother go shopping. Udin tidak menemani ibunya pergi ke supermarket, ya. Did Udin, nah ini, ya, perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, kalimat yang pertama yang ini, ya, itu adalah kalimat positif, ya, yang menjadi ciri kalimat positif atau simple past-nya adalah di sini accompany, nah, itu yang Ustadz garis bawahi, accompanied, nah, itu adalah cirinya, ya, itu yang kalimat positif. Kemudian yang kalimat kedua, ya, itu adalah kalimat negatifnya dalam simple past. Apa cirinya? Ada did not. Nah, itu did not. Nah, did not, yaitu menunjukkan bahwa kalimat negatif. Ada cirinya not, ya, ciri kalimat negatif itu ada not-nya. Kemudian untuk kalimat yang ketiga, cirinya adalah did. Did-nya berada di depan. Kemudian di belakang ada tanda tanya, ya. Jadi nanti Ananda di latihan-latihannya itu silakan Anda pelajari, ya, silakan Anda terapkan, ya, apa yang dipelajari di sini. Ya, baik Anda sekalian, sebelum kita akhiri, ya, pertemuan kita ini,
Ada juga tambahan sedikit, yaitu di halaman 85 itu adalah kamus kecilnya, ya, kamus kecilnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang a unit a measurement. Nah, ini ya, atau a quantifier. Ada a bag of detergent. A bag of detergent itu artinya seplastik deterjen. Ya, a bar of soap, sebatang sabun. A bottle of ketchup, ya, sebotol saus atau kecap, ya. A box of meal, sekotak susu. A bench of spinach, ya, seikat bayam. A can of coke, sekaleng cola. A lot of cake, ya, sepotong kue. A roll of tissue, segulung tisu, ya. A slice of bread, seiris roti tawar. A spoonful of coffee, sesendok makan kopi. A teaspoon of sugar, sesendok teh gula, ya. A tub of toothpaste, sebungkus pasta gigi. Could I, bolehkah saya? Ya, kalau can I, bisakah saya? Sama juga artinya bisakah saya atau bolehkah saya. Ya, baik Ananda yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini, ya, kita bisa memahami apa yang Ustadz jelaskan, dan lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustadz mohon maaf. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu alaikum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.